Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Nurizadora M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Kebudayaan Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Aulia Andriani Pohan dengan NIM 0309 20394 dari kelompok 4 ingin mempresentasikan 3 unsur kebudayaan dari Provinsi Gorontalo. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sistem bahasa dari Provinsi Gorontalo. Bahasa Gorontalo terdiri atas 4 dialek, yaitu yang pertama bahasa Suwawa. Bahasa ini juga disebut bahasa Bonda. Bahasa ini biasanya digunakan masyarakat di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone, Bolango, di Desa Bondaraya. Bahasa Suwawa dipercaya sebagai bahasa tertua di Gorontalo. Hal ini didasarkan pada kesamaan asal-muasal masyarakat Suwawa yang disebut Tiombu atau nenek moyang. Contoh dialeknya seperti Adona Habari yang berarti apa kabar, Pia-pia yang berarti baik. Yang kedua ada bahasa Antigola. Bahasa ini juga disebut bahasa Andagil. Bahasa ini digunakan sehari-hari oleh suku Antigola di wilayah Gorontalo bagian utara. Tepatnya di wilayah yang berbatasan dengan Sulawesi Utara. Bahasa Antigola merupakan salah satu bahasa daerah di Gorontalo yang terancam punah keberadaannya. Lalu yang ketiga ada bahasa Gorontalo. Bahasa ini juga disebut bahasa Silita Hulontalo. Bahasa Gorontalo merupakan bahasa populer atau paling sering digunakan sebagai bahasa sehari-hari di masyarakat Provinsi Gorontalo. Bahasa ini juga tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Contoh katanya seperti Yiyo yang artinya kamu, Uti artinya laki-laki, Nou artinya perempuan. Terakhir yang keempat ada bahasa Bolango. Bahasa ini biasanya digunakan di daerah Sulawesi Utara, Kabupaten Bolang, Mangondo Selatan, Kecamatan Bolang Uki. Bahasa Bolango tidak hanya terdapat di Bolang, Mangondo Selatan, tetapi juga di daerah lainnya. Tetapi saat ini bahasa Bolango terancam punah disebabkan oleh penuturan bahasa yang semakin berkurang digunakan masyarakat dan persebaran tidak merata. Ini dibuktikan dengan seluruh desa yang berada di Kecamatan Bolang Uki dan beberapa desa lainnya tidak mendominasi penuturan aktif bahasa Bolango. Selanjutnya yang kedua mengenai sistem pengetahuan Provinsi Gorontalo. Menurut mata pencarian, selanjutnya yang kedua mengenai sistem pengetahuan Provinsi Gorontalo. Menurut mata pencarian, yang pertama Limbowe, yang artinya manusia yang biasanya hidup dengan bercocok tanam. Alat yang digunakan seperti kampak, lalu ada alat untuk menanam jagung, umbi-umbian disebut dengan tutua yang terbuat dari kayu. Lalu yang kedua ada Gintulwe, manusia yang biasanya hidup dengan menangkap ikan. Sistem penangkapan ikan masih dengan cara modulo,
yang artinya menyelam dalam air, kemudian menangkap ikan dengan tangan sendiri. Lalu yang ketiga, mereka hidup berburu binatang. Binatang hutan yang menggunakan Yang ketiga, selain itu, mereka hidup berburu binatang hutan dengan menggunakan alat-alat berburu, seperti talele, yaitu sebuah tali yang diikat pada ujung sepotong kayu yang panjangnya lebih kurang 2,50 meter. Tahi pango, yaitu bambu yang diruncingkan. Tiga, mengenai sistem religi Provinsi Gorontalo. Pada awalnya, animisme dan dinamisme merupakan sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Gorontalo sebelum datangnya ajaran agama Islam. Mereka mempercayai laut, gunung, pohon, dan tempat-tempat yang dianggap mempunyai penghuni yang mereka sebut ilaih. Selain itu, penghormatan pada roh nenek moyang memegang peranan penting juga. Sangat berpengaruhnya ilah-ilah maupun arwah nenek moyang yang kepada orang yang masih hidup sehingga sangat ditakuti dan diagung-agungkan. Lalu pada abad ke-19 boleh dikatakan penduduk sudah banyak yang beragama Islam. Agama Islam dianut sejak tahun 1563 dan tahun 1566 agama Islam diresmikan sebagai agama kerajaan. Tokoh yang awalnya mengembangkan agama Islam yaitu Raja Motolodulahu dari Gorontalo. Dari sinilah agama Islam disebarkan ke pedalaman, yaitu ke Limboto oleh ulama bernama Tutdah dan Tomito. Meskipun pada kenyataan masyarakat Gorontalo adalah pemeluk agama Islam, namun masih saja ada masyarakat yang masih mempercayai adanya makhluk yang menghuni tempat mereka, dan juga adanya kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib dan sakti. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi mengenai 3 unsur kebudayaan Provinsi Gorontalo. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.